Dicatat. Untuk ini saya akan perkenalkan saya Robert Silitonga, dan saya dipakai Tuhan untuk khusus pelayanan healing ministry namanya. Jadi saya nggak punya jemaat, dan saya menunggu siapa yang Tuhan kirim untuk di healing secara spiritual. Nah, itu pekerjaan saya. Jadi untuk kita belajar bersama-sama pagi ini, mari kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi di Indonesia, sore di Amerika. Tuhan, Engkau sudah melihat kami bersekutu bersama-sama anak-anak-Mu. Kami juga tidak lupa mengundang Roh Kudus untuk hadir bersama kami sekarang ini. Ajar kami, Tuhan, untuk mengenal firman-Mu dan untuk mengenal siapa diri kami masing-masing di hadapan Tuhan. Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berikan hati kami, pikiran kami, roh kami, dan kekuatan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka Lukas 5 ayat 1-11. Kita mau belajar dari 2000 tahun yang lalu, yaitu tentang Petrus ya. Karena firman Tuhan dari dulu, sekarang, sampai yang akan datang sama, tidak ada perubahan. Jadi mari kita belajar bersama-sama. Ayat 1 dia bilang, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ya, sampai sekarang masih banyak. Di mana-mana orang ingin mendengar firman Allah. Ya. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Jadi kenapa Tuhan itu menuju kepada nelayan-nelayan? Karena nelayan-nelayan ini orang yang sungguh-sungguh setia, bekerja berat, dan bertanggung jawab. Pagi-pagi mereka udah pergi ke tengah laut. Zaman dulu tidak ada mesin boat, mereka hanya mengandalkan layar karena mengharapkan udara laut meniup mereka ke tengah laut, ya, dan kembali ke darat siang-siang mengharapkan angin laut mengembus mereka ke tepi pantai. Ayat 3, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, yang menyuruh dia supaya menolak perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Jadi Tuhan Yesus dia mulai mengajar ya. Waktu itu dia belum punya murid ya, tapi dia mulai mengajar. Ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Nah, ini ya. Apa jawab Simon? Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebar jala juga. Ayat 6, dan setelah mereka melakukan, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dan ikan hingga hampir tenggelam. Luar biasa ya. Disinilah Tuhan itu menunjukkan siapa dia ya. Ayat 8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Gitu ya. Jadi untuk sekarang ini, kalau kita mendapat berkat yang begitu besar tiba-tiba, apakah bisa kita seperti Simon? Tersungkur, mengaku dosa. Jarang ya. Biasanya orang itu sudah mendapat berkat, lupa dia sama si pemberi berkat. Ya enggak?
Gitu. Jadi mari kita sama-sama memperhatikan karakter Simon. Ayat 9. Sebab ia dan semua orang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Kira-kira kalau kita sudah mendapat berkat yang luar biasa, mau nggak kita meninggalkan bisnis kita? Mengikut Yesus. Melakukan apa yang Yesus perintahkan. Ya, kita bertanya kepada diri kita masing-masing sekarang ini. Mari kita lihat Lukas ayat 22, ayat 56 sampai 62 ya. Kita mau baca. Lukas 22, 5 ayat 56 sampai 62. Ayat 56 katanya, seorang hamba, ya waktu Petrus sudah dipilih oleh Yesus ya. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Nah, ini ternyata ikut Yesus itu nggak gampang ya. Banyak ancaman-ancaman dari keluarga, dari agama lain ya. Jadi nggak gampang. Sehingga kita menyangkal siapa diri kita di dalam Yesus. Ayat 58. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan aku tidak, katanya. Ya. Ayat 59. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Akhirnya dia nggak bisa bikin apa-apa. Akhirnya ayat 60 dibilang, tetapi Petrus berkata, bukan aku, tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam, sesuai dengan apa yang Tuhan pernah katakan kepada dia ya. Ayat 61. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Kasihan dia ya, menyesal dia akan dirinya, siapa dirinya. Jadi apakah kita seperti dia juga, seperti Petrus? Karena banyak juga kita sebagai orang Kristen sering menyangkal, ya. Jadi yang kita ambil dari sini bahwa kita itu masih manusia biasa ya, masih lemah secara roh karena daging kita itu lebih kuat menguasai kehidupan kita. Sehingga kadang-kadang kita menyangkal seperti Petrus. Tetapi Tuhan Yesus mengenal siapa Petrus dan sampai di mana hatinya, Tuhan masih mengenal dia. Maka Tuhan masih tetap mau memanggil dia. Mari kita buka Yohanes 21 ya. Tuhan Yesus masih tetap memakai Petrus karena dia tahu hatinya. Tetapi dia tidak kuat secara daging ya. Mari kita lihat Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 ya. Apa kata Yesus kepada
Petrus. Ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, aku tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah dombaku." Ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, aku tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah dombaku." Ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, seperti apa yang sudah Petrus lakukan menyangkal 3 kali ya. Dia teringat. Maka Tuhan bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah dombaku." "Aku berkata kepadamu," kata Tuhan, "sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Jadi dari sejak muda, Petrus bisa menyangkal, "Wah, aku nggak kenal dia," segala macam. Tapi sesudah Yesus mau berangkat, dia bertanya kepada Petrus sekali lagi, sehingga dia menyerahkan dirinya sepenuhnya. Maka dia tidak bisa pergi kemana-mana lagi. Mari saya ulangi ayat 18. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki." Maksudnya masih muda secara spirit ya, secara roh. Tetapi begitu dia sudah dewasa secara roh, secara spirit, dia harus mengikut Yesus. Diikat oleh Yesus, nggak bisa kemana-mana lagi. Engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Jadi kita juga sebagai pengikut Yesus, udah siap nggak kita diikat? Kalau kita udah benar-benar dewasa ya di dalam roh, udah siap nggak kita diikat oleh Yesus sehingga kita tidak bisa kemana-mana lagi ya. Ayat 19, "Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah." Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Nah, ini dia ya. Jadi sesudah Petrus dipilih oleh Yesus menjadi mengembalakan dombanya, kita termasuk dombanya ya, maka marilah kita belajar bersama-sama tentang apa yang Petrus lakukan sesudah itu. Mari kita buka Petrus 1 ayat 1 sampai ayat 12. Katanya begini, "Dari Petrus Rasul Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontius, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia." Ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih. Ya, Kita kita sudah termasuk orang yang dipilih enggak? Kita bertanya kepada diri kita masing-masing ya. Ayat 2 saya ulangi.
yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Jadi supaya kita bisa dipilih, kita harus dikuduskan dulu di dalam Roh, supaya kita berkenan di hadapannya. Ya, ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi bagi kita yang sudah dipilih oleh Yesus, ada pengharapan, yaitu hidup kekal ya. Bukan hidup di dunia, hidup kekal bersama Yesus. Ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dari kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Sekarang ini, zaman akhir sekarang ini. Dunia sudah semakin kejam dan kita sudah bisa merasakan bersama-sama bagaimana susahnya hidup sekarang ini ya. Ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Banyak sekali pencobaan sekarang ini. Tetapi dia menyarankan kita ini supaya bergembira ya di dalam segala hal. Ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Bisakah kita mempertahankan iman kita bersama Yesus dengan keadaan situasi, keadaan ekonomi sekarang ini? Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kita sanggupkah mempertahankan iman kita dalam situasi ekonomi yang sekarang ini yang sadis, sungguh kejam? Sanggupkah kita mempertahankan iman kita hidup di dalam Yesus sampai dia datang nanti? Ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacitamu yang mulia dan yang tidak terkatakan. Luar biasa. Jadi sekarang ini kita lagi dalam pencobaan yang luar biasa. Bisakah kita mempertahankan iman kita masing-masing sampai dia datang? Ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi zaman dulu. Inilah yang disampaikan Petrus kepada kita, bahwa apa yang diucapkannya sekarang ini itu sudah disampaikan oleh nabi-nabi zaman dulu. Dia hanya mengulangi kembali, menyampaikan itu kepada kita, yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagi kamu, bagi kita ya. Ayat 11. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Jadi kita udah melihat bagaimana Yesus itu tersiksa ya, disiksa, tersiksa, disiksa. Ya, sehingga kemuliaan itu bisa nyata. Dia bangkit pada hari yang ketiga ya, kelihatan.
ayat 12. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Jadi seperti tadi, biar juga kita belum pernah melihat dia, tapi Roh Tuhan itu ada dan kita bisa merasakan di dalam hidup kita masing-masing kalau kita sudah disucikan dan dikuduskan. Kita bisa merasakan roh kita itu ada bersama dia. Jadi ini yang dipesankan Petrus kepada kita sudah dinyatakan oleh nabi-nabi zaman dulu. Sekarang mari kita periksa bersama-sama. Mari kita buka dari Jakaraya 13 ya, supaya sempurna bahwa perintah itu sudah dilakukan oleh Petrus. Ia menyampaikan bagaimana nabi-nabi zaman dulu sudah menyatakan ini sebelumnya. Jakaraya 13 ayat 7 sampai 9. Mari kita baca ya. Jakaraya 13 ayat 7 katanya seperti ini. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, yaitu Yesus, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala, yaitu Yesus ya. Bunuhlah gembala, sehingga domba-domba bercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Lihat, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan Petrus ya. Biar juga dia sudah menyangkal 3 kali, tapi Tuhan melihat hatinya. Dia tetap menyerahkan tangannya untuk mengangkat Petrus menjadi muridnya. Ya. Ayat 8. Maka di seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Ini serius ayat 8. Mari kita sama-sama perhatikan. 2/3 daripadanya akan dilenyapkan mati binasa. Jadi kasihan buat saudara-saudara kita, apalagi di Indonesia. Berapa banyak itu yang belum mengenal Yesus? Mereka itu akan mati binasa. Bagi kita orang yang sudah mengenal Yesus dan sudah dipilih Yesus seperti Petrus, marilah kita bekerja seperti Petrus untuk melakukan apa yang dipesankan Yesus. Gembalakanlah jemaatku, katanya. Jadi kita jangan tinggal di satu tempat eksklusif ya. Kita harus keluar dari kandang. Ya. Kasihan saudara-saudara kita itu di Indonesia. Ini cerita di dunia loh. Kita melihat di Indonesia aja udah berapa persen? Lebih dari 2/3 akan binasa mereka, kasihan. Kalau berita ini nggak sampai kepada mereka. Makanya waktu sudah dekat. Yesus udah dekat ya. Jangan kita nanti ditanya oleh Yesus, kita nggak bisa jawab apa-apa apa yang kita lakukan ya. Saya ulangi ayat 8 sekali lagi. Maka di seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan mati binasa. Kita udah lihat orang sakit COVID bagaimana mati binasa, udah. Nggak sempat dilayani, ketemu aja nggak bisa, mati dia udah. Akan kemana mereka itu? Kasihan. Tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Sekarang mari kita tanya diri kita, apakah kita masuk di dalam 1/3 ini? Jika kita masuk di dalam yang 1/3 ini,
Mari kita koreksi diri kita. Ayat 9. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api. Kita ini sedang di dalam api, di dalam ekonomi yang sadis, yang susah, hidup susah, ngapa-ngapain juga susah, ya. Dan akan memurnikan mereka seperti orang yang memurnikan perak. Kita ini sedang dibakar, ya. Secara ekonomi kita susah, semua susah. Aku akan menguji mereka. Kita sedang diuji sekarang ini. Masih tetap setia nggak kamu di dalam iman? Seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku, dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata kepada mereka, mereka adalah umatku, kata Tuhan. Kalau kita tetap setia di dalam Dia dan melakukan apa perintah Dia, mereka akan menjawab, Tuhanlah Allahku. Jadi inilah yang disampaikan Petrus tadi, firman yang sebelumnya, ya, nabi-nabi yang sebelumnya sudah menyatakan ini. Makanya Petrus menyatakan ini kembali, bahwa kita sedang diuji seperti memurnikan emas. Jadi kalau mau masuk ke dalam kerajaan sorga, kita harus murni seperti emas. Nggak bisa emas campur, nggak bisa. Harus emas murni yang mengkilap, bersih. Ya, gitu. Kita lagi diuji. Kuat nggak kita? Kita lagi sedang dibakar secara ekonomi. Nggak kuat kita. Ya, jadi yang Tuhan mau itu tetap setia nggak kita di dalam Dia. Jadi inilah firman Tuhan buat kita hari ini. Biarlah kita sama-sama merenungkannya kembali. Apakah kita sudah terpilih untuk menjadi utusannya seperti Petrus? Karena 2/3 akan binasa. Jadi yang sepertiga ini masih diuji seperti Petrus. Sudah siapkah kita masuk ke dalam yang sepertiga ini? Atau akan masukkah kita ke dalam sepertiga ini? Nggak gampang masuk ke dalam yang sepertiga ini. Puji Tuhan kalau kita masih masuk ke dalam yang sepertiga ini. Kita sudah diberikan kekuatan. Berarti kita sudah siap untuk menghadapi ujian dan masuk ke dalam api untuk memurnikan emas. Jadi Tuhan itu, hidup kita ini mau dikuduskan, disucikan supaya kita berkenan bersama Dia. Sampai hari kedatangan Yesus. Amin.